Hai, selamat datang kembali di channel Topi Jerami. Pada video kali ini, kita akan mereview One Piece chapter 977. Namun, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Topi Jerami. Pada chapter sebelumnya, kita dikejutkan dengan kemunculan Jinbe di tengah perjalanan menuju Onigashima secara tiba-tiba. Di akhir chapter, Jinbe memperkenalkan diri sebagai jurumudi teranyar kelompok bajak laut Topi Jerami, yang sekaligus membuat pesaing dari Luffy yaitu Eustace Kid dan Trafalgar Law tentu saja terkejut. Nah, pada chapter 977 ini, ada beberapa hal menarik seperti Kaido yang memiliki anak dan seperti apa rupa Big Mom setelah mengenakan kimono. Baiklah, langsung saja kita mulai. Judul chapter adalah Pestanya Tidak Dimulai Sekarang, di mana pada cover melanjutkan kisah keluarga Geng Beach yang mana Lola dan Sifon akhirnya bertemu kembali sejak pertama kali Lola meninggalkan Totoland. Dan kemungkinan ini akan menjadi akhir dari cerita Sampul, Sifon, dan Beach. Awal cerita dibuka dengan antusias para kru Mugiwara yang menyambut kembali Jinbe sang kesatria lautan dengan selamat. Jinbe mengatakan kalau ia harus membawa kru bajak laut matahari yang terluka dan mengadakan pesta perpisahan dengan mereka. Sebagian kru Mugiwara yang tidak ikut ke Whole Cake Island tidak mengetahui sehebat apa Jinbe dalam hal mengemudikan kapal. Namun, Nami memberitahu kalau Jinbe adalah juru kemudi yang sangat handal, yang bahkan bisa membuat Sanigo berselancar di dalam ombak besar. Franky sangat senang dengan kehadiran Jinbe sebagai juru mudi kapal, yang juga berarti ia dapat memaksimalkan kemampuan terbaik Sanigo. Di tengah sorak-sorai kelompok Topi Jerami yang berhasrat mengadakan pesta penyambutan Jinbe, Kinemon berteriak ke arah Luffy untuk memastikan apakah Luffy sudah tahu rencana selanjutnya sebelum mendarat di pulau. Kemudian, Law memberitahu Kinemon kalau mereka tidak bisa menyusun strategi dengan kelompok Topi Jerami. Sebab, Law sendiri sudah beberapa kali menyusun rencana dengan Luffy dan kawan-kawan. Namun, semua rencana yang telah dibuatnya dengan matang selalu berakhir kekacauan. Law dan Akazayanan lalu berkumpul di kapal selam miliknya untuk membicarakan rencana menembus pulau Onigashima di mana Kaido, Big Mom, dan Orochi sedang mengadakan pesta di sana. Masing-masing pemimpin kelompok sudah ditentukan. Sicilian yang merupakan pasukan masketir Inuarashi akan menjadi pemimpin suku Ming. Sementara Hyogoro mantan bos Yakuza akan memimpin para samurai. Hal itu dikarenakan Akazayanan merupakan target utama Kaido beserta Law, Kid, dan Luffy. Kemudian Kinemon menunjukkan denah dari pulau Onigashima yang dikelilingi oleh pegunungan. Tengkorak raksasa yang tampak di pulau tersebut ternyata adalah sebuah gunung yang di dalamnya terdapat sebuah kastil. Rencananya adalah dengan membagi kekuatan menjadi dua. Lalu kedua tim akan menuju ke belakang gunung tengkorak dan masuk istana melalui jalan rahasia. Setelah itu mereka akan menyerang Kaido dalam keadaan mabuk. Denjiro yang masih percaya dengan strategi yang dibuat Kinemon bertanya mengenai rencana aslinya, setelah sebelumnya Kanjuro telah mendengar rencana awal itu. Kinemon terkejut dengan pernyataan Denjiro. Hal itu dikarenakan Kinemon tidak memiliki rencana lainnya seperti yang diduga oleh Denjiro. Raizo muncul di belakang Kinemon untuk memanaskan situasi. Selanjutnya, Law mengambil alih pembicaraan. Ia mengatakan seperti apapun rencana yang dibuat, selalu saja ada dua orang bodoh yang akan maju di depan, yaitu Luffy dan Kid yang tentu saja sangat barbar. Namun hal itu bagus untuk mengalihkan perhatian. Dengan begitu mereka bisa mengarahkan kedua pasukan dari sisi kanan dan sisi kiri pulau. Nah, jika kapal selam Law bisa memutari pulau, ia akan menggunakan kuatannya jika berhasil menghindari pusaran air yang menghalangi jalur memutarnya. Para Akazayanan sudah memahami rencana yang dibuat Law. Kinemon sebagai pemimpin dari Akazayanan mengatakan harus memimpin pasukannya sendiri, dan yang lainnya setuju untuk itu. Kinemon lalu mengatakan semua ini seperti yang kurencanakan. Denjiro menyambar,
Kau memang pemimpin yang hebat. Rencana Soulmate itu bisa kau pahami dengan mudah. Lagi-lagi Kinemon terkejut dan menampilkan wajah awkwardnya. Raijo muncul kembali dari belakang sebagai tungku api yang memanasi Kinemon. Selanjutnya, Lau mengatakan kapal topi jerami sudah tidak terlihat. Semua terkejut karena mengira Luffy dan kawan-kawan telah diserang dari dalam kabut. Begitu pula dengan Denjiro. Ia lupa memberitahu tentang adanya penjagaan di pelabuhan. Akan tetapi, semua itu tidak seperti perkiraan mereka. Pasukan penjagaan musuh telah dibereskan oleh kelompok Mugiwara, kecuali trio lemah Usopp, Nami, dan Chopper yang hanya menyaksikan sembari mengomentari hasil pertandingan. Ada-ada saja tingkah mereka ini. Akazayanan terkejut dengan aksi barbar kelompok topi jerami. Mereka tak menyangka Luffy dan kawan-kawan dapat dengan mudah mengalahkan semua penjaga yang harusnya menjadi hal tersulit pertama yang harus mereka atasi. Scene selanjutnya memperlihatkan Luffy dengan santainya mengatakan, "Mari kita lakukan, bersulang, perjamuannya. Pertama-tama kita urus dulu Kaido, lalu kita akan urus Big Mom dan Orochi." Di sini sepertinya Luffy tidak berpikir lawan yang dihadapinya adalah seorang Yonko dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Dia terlihat santai dan optimis akan meraih kemenangan dengan mudahnya. Yang ada di otak Luffy hanya mengalahkan Kaido dan Big Mom, bukan bagaimana cara mengalahkannya. Malah, Luffy sudah bersiap akan merayakan pesta paling besar setelah memenangkan pertempuran ini. Lalu, Kid tiba-tiba nyeletuk dan berkata tidak akan membiarkan siapapun menghabisi Kaido selain kelompoknya sendiri. Hal itu pun dibenarkan oleh Killer sembari tertawa karena efek dari buah iblis Smile yang gagal. Di scene ini, semua kelompok Kid tampak tertawa karena buah iblis Smile. Namun sebenarnya ini sangat miris untuk sebuah kelompok bajak laut yang terkenal ganas. Luffy yang tidak paham dengan situasinya mengatakan aneh sekali. Mereka malah bersenang-senang. Luffy yang tidak ingin ada pesaing berkata kepada Jinbei untuk mengalahkan mereka dalam balapan kapal. Akhirnya mereka kejar-kejaran. Bajak laut yang aneh. Berlanjut ke Onigashima, di mana Kaido dan antek-anteknya sedang berpesta pora di sana. Terlihat siluet makhluk besar yang bentuknya seperti babi hutan yang meminta minuman 1 tong kepada anak buah Kaido. Lalu Orochi sibuk dengan selirnya yang memainkan musik. Di saat itu, Queen yang tampaknya suka sekali dengan sup kacang merah meminta anak buahnya untuk membuatkan lebih banyak lagi karena porsi yang sudah disiapkan itu untuk Big Mom. Selanjutnya, Kaido yang sedikit mabuk bertanya apa yang sedang terjadi. Ia menanyakan tentang keberadaan anaknya. Apakah ia akan datang dan memerintahkan anak buahnya untuk segera mencari putranya tersebut. Lalu seseorang menyampaikan kabar kepada Kaido bahwa petinggi 6 penjuru sudah tiba di sini dan ingin segera bertemu dengan Kaido. Kaido lalu mempertanyakan keberadaan Lin alias Big Mom yang ternyata sedang berganti pakaian kimono. Apa jadinya Big Mom mengenakan kimono? Selanjutnya di scene terakhir tampak seluruh petinggi 6 penjuru berjalan dan hanya ditampilkan kakinya saja. Nah, itulah tadi sedikit review One Piece chapter 977. Banyak hal menarik, terutama kebenaran Kaido yang memiliki seorang anak. Silakan teman-teman semua berteori dan berpikir bebas tentang siapa anak dari Kaido ini. Jika kalian suka video ini, silakan like, share, dan subscribe. Jika ada pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih.